Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Manajemen akan mewawancarai salah satu rumah sakit di Surakarta, yaitu Rumah Sakit Yarsis. Dengan saya, Hanumas Diavianti dengan NPM 33. Dari Kai Pratama dengan NPM 14. Saya Febiola Jiskari Nugraini, NPM 38. Saya Anita Yanandari dengan NPM 45. Saya Tamarul Sumpal Polisik dengan NPM 80. Terima kasih. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Ini pertanyaan Pak, saya Kai Pratama dari Universitas Samadhi. Di sini ingin menanyakan tentang sistem informasi manajemen, Pak. Yang sebelumnya kami diberikan tugas dari kampus untuk meneliti sistem informasi manajemen di instansi. Oh, Saya baru cuma koreksi, Pak. Saya Anita Yanandari. iya. Saya Febiola Jiskari. Saya Hanumas Diavianti. Oke, ini dari mahasiswa ada belajar informatika. Enggak, ilmu administrasi. Oh, ilmu administrasi. Oh, gimana bisa dibantu? Ya, saya Tantowi Aroset. Saya sebagai Markom Rumah Sakit Surakarta. Ya, mungkin monggo. Apakah saya ini sudah live ya? Sudah. Maksudnya apakah ada yang kisi-kisi yang saya harus jawab, apa memang ini pure dari kita atau gimana? Atau Kita itu ingin mengetahui apa saja sih Pak sistem informasi manajemen di rumah sakit ini. gitu ya. Santai aja. Saya takutnya nanti ini Pak saya sudah punya skripnya ini loh. Enggak ada. Ya sebenarnya kalau untuk rumah sakit sistem informasi rumah sakit manajemen kita ya, ini kan kita ada beberapa sistem informasi. Yang jelas ada sistem informasi rumah sakit itu yang berkaitan dengan, karena kita notabene itu adalah kesehatan, itu biasanya tentang status pasien, terus kondisi pasien. Itu biasanya kita di sistem informasi rumah sakit, karena kita notabene memang bergerak di dunia kesehatan. Biasanya memang yang kita tonjolkan itu medis juga, tapi memang kalau untuk sistem informasi manajemen rumah sakit itu memang kita tidak terlepas dari apa yang ada di layanan di kita. Nah, jadi kita memang kalau di dunia manajemen kita memang ada di digital marketing. Nah, untuk digital marketing itu memang yang biasanya kita manajemen yang ada di kita itu yang bisa kita forwardkan, itu biasanya kita ambil di situ. Gitu. Nah, untuk sistem organisasi sendiri di rumah sakit ya, untuk sistem organisasi sendiri itu kita memang rumah sakit ini adalah rumah sakit Islam yang masih di bawah yayasan. Di bawah yayasan kita ada Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta. Nah, di bawahnya yayasan itu nanti ada namanya direksi. Nah, direksi itu nanti yang akan membawahi semua operasional yang akan di rumah sakit ini. Semuanya operasional itu di bawahnya direksi. Nah, direksi ini dipimpin oleh direktur dan dibantu dengan 3 manajer pelayanan, manajer umum, dan manajer keuangan. Nah, itu secara umum manajemen rumah sakit seperti itu. Kalau untuk sistem informasinya kita memang lebih banyak sistem kita, sistem informasi rumah sakit. Nah, itu pakai kita masih pakai vendor. Ya, sistem informasinya kita sama pakai vendor. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi itu tetap kita pakai vendor. Seperti itu. Berarti belum ada aplikasi kayak gitu Pak?
Kalau untuk aplikasinya kita sudah ada. Oh, sudah. Iya, aplikasinya itu kita sudah ada, sistem informasi rumah sakitnya itu sudah ada. Cuma memang kita KSO itu istilahnya kita itu kerjasama dengan vendor. Nah, nanti kita setiap bulan itu berbayar. Gitu. Jadi iya kayak kuota, tapi kita biasanya punya sistem informasi rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit, SIMRS namanya. Nah itu biasanya yang akan mengelola seluruh kegiatan rumah sakit itu pakai SIMRS itu. Nah sementara itu kita memang untuk SIMRS kita itu masih apa namanya pakai vendor. Jadi kita KSO, iya. Jadi kalau memang semuanya itu sudah ada. Jadi tujuannya bagi dari karena untuk apa namanya mempermudah kita, mempermudah manajemen itu untuk mengambil keputusan dengan melihat SIMRS itu. Iya. Jadi dari SIMRS itu dari semua kegiatan yang ada di rumah sakit itu pakai SIMRS. Itu. Jadi nanti dari pasien masuk, dari pasien daftar itu sampai nanti pasien pulang itu iya tercatat semuanya di SIMRS-nya itu. Jadi pasien datang, pendaftaran, kalau untuk mungkin dari Mbak Mas tahu itu pakai CKN mobil itu sudah terrekod. Nah, terus sampai situ sampai pasien kalau yang berbayar sampai pulang bayar itu nanti sudah terrekod semua sama SIMRS. Dan apalagi sekarang dari kebijakan dari Kemenkes pemerintah itu bahwasanya kan kita harus paperless ya, jadi nggak pakai kertas. Ya, jadi pakai namanya IMR, namanya elektronik medical record. Jadi semua itu sudah terrekod sama SIMRS. Makanya untuk SIMRS di rumah sakit itu sekarang itu perannya sangat besar sekali, ya, karena untuk selain mengambil keputusan dengan kebijakan-kebijakan rumah sakit itu karena sesuai dengan komitmen dari pemerintah juga seperti itu. Secara garis besar kita itu untuk sistem informasi manajemen rumah sakit kita. Terus pertanyaan itu Pak, bagaimana tanggapan pegawai dan tenaga kesehatan terhadap penggunaan SIM di rumah sakit? Alhamdulillah untuk untuk tanggapan atau respon dari teman-teman itu sangat mendukung karena sekarang itu sudah enaknya apa sudah nggak pakai kertas walaupun memang lebih praktis karena ya mungkin kita memang belum 100% paperless ya. Kita masih ada sebagian yang pakai kertas tapi secara keseluruhan itu teman-teman sudah senang karena sudah nggak nulis langsung pakai komputer langsung terrecord langsung masuk ke ini, jadi sudah nggak double kerja lagi. Nah kalau secara responnya teman-teman alhamdulillah sudah ini, termasuk dokter juga seperti itu. Jadi dokter itu kalau untuk persiapan itu juga sudah nggak pakai nulis lagi, sudah nggak pakai di kertas lagi, terus mau order obat juga nggak perlu resep, tinggal klik di menu yang ada di kita, menu order obat atau menu order penunjang lainnya itu sudah tidak pakai kertas lagi. Jadi enaknya di situ. Dan kalau misalnya dengan diagnosa yang sama atau mungkin obatnya sama, itu tinggal copy paste aja udah bisa. Iya langsung gitu. Enaknya seperti itu kalau di sistem IMR itu. Terus untuk kendala teknis dan non teknis yang biasa dihadapi itu bagaimana Pak? Kalau untuk kendala itu memang pasti ada kendala. Untuk kendala itu memang kalau secara teknis itu kita memang biasa karena kita teknologi terbentuk dengan jaringan dengan internet itu pasti akan kendala pasti akan ada. Nah, tapi kalau misalnya hanya untuk teknis internet atau mungkin jaringan, insya Allah kita masih aman karena kita untuk jaringan karena untuk kunci utama itu memang kita di internet ya. Iya, di internet jaringan dan kita itu pakai dua provider, kita pakai IP1 sama Citranet itu karena kita harus pakai dua, itu harus ada backup karena takutnya kalau ada salah itu nanti salah satu trouble itu kita bisa backup yang satunya. Nah itu secara teknis kita di sini disupport sama dua supporting IT
untuk program ini. Jadi TIT di rumah sakit ini ada 2 programmer support IT untuk apabila ada trouble berkaitan dengan jaringan maupun dengan SIM RS. Kalau untuk hanya SIM RS yang berkaitan dengan operasional itu biasanya teman-teman sendiri yang bisa memperbaiki. Tapi kalau memang sudah berkaitan dengan sistem yang ada di SIM RS yang berkaitan dengan vendor, tetap kita koordinasi dengan vendor kita. Nah, nanti dari vendor nanti akan mengirim teknisi ke kita. Kalau misalnya itu kerusakannya yang sekiranya harus dari vendornya ke sini, itu biasanya dikerjakan. Tapi kalau misalnya sekiranya bisa dikerjakan by remote di kantornya, itu biasanya dikerjakan di sini. Syaratnya seperti itu. Terus di aplikasi ini apakah pihak rumah sakit itu menjamin keamanan informasi pasiennya? Insya Allah, iya. Karena secara peraturan perundang-undangan itu harus dilindungi. Ya, jadi tidak semerta-merta kita itu kerjasama dengan vendor itu yang ibaratnya kalau bahasa Jawa sak-sae gitu. Iya, ya asal-asalan nggak boleh. Jadi kita memang secara hukum itu untuk kalau kita biasanya itu kan namanya status pasien itu nggak boleh dipublikasikan secara umum karena berkaitan dengan kadang riwayat penyakitnya seperti apa, terus terapi-terapi yang pernah dikasihkan untuk apa. Ya cuma memang sekarang dengan era IMR itu memang ada sebagian informasi itu yang bisa dibuka secara umum. Secara umum bukan berarti masyarakat umum itu bebas enggak, tapi hanya ada batas-batasan. Jadi hanya pelaku kesehatan aja yang bisa mengakses informasi tersebut. Katakanlah misalnya pasien A ini pernah dirawat di rumah sakit Yarsis, kemudian periksa di puskesmas. Nah sekarang kan di Kemenkes itu kan ada namanya aplikasi Satu Sehat. Nah dari aplikasi Satu Sehat itu bisa melihat hanya riwayat secara globalnya aja, dan itu hanya bisa melihat hanya nakes. Selain nakes bisa melihat itu. Tapi secara overall itu tetap kerahasiaan pasien itu pasti. Tapi belum ada kebocoran informasi itu belum ada. Iya, alhamdulillah. Karena nanti kita bisa dituntut sama pasien. Iya. Karena secara undang-undang kan dilindungi. Iya, secara undang-undang dilindungi. Jadi kita tidak boleh menyebar informasi terutama medis ke publik, karena ya itu kan menyangkut ini rahasia pribadi. Terus di aplikasi ini apa ada dampak ke pasiennya Pak? Misalnya kayak efisiensi pendaftaran gitu. Kalau untuk dampaknya itu pasti dampak positif ya. Iya, dampak positif. Jadi pasien itu sudah tidak, sebenarnya itu pasien itu sudah nggak perlu ngantri untuk daftar ke pendaftaran ya. Secara langsung. Iya, jadi ya memang masih ada beberapa, terutama kalau untuk pasien baru. Pasien baru dalam arti misalnya pasien A itu baru berobat di rumah sakit Yarsis itu harus ke pendaftaran. Tapi kalau untuk pasien lama itu jadi lewat JKN Mobile kan sudah ada nomor booking, langsung di depan ini kan tidak ada anjungan. Udah tinggal masukin anjungan, habis itu langsung ke poli untuk rawat jalan. Iya, jadi nggak perlu ke pendaftaran lagi, jadi harus langsung ke nurse station. Jadi tinggal perawat langsung tensi, cek berat badan dan lain-lainnya itu. Jadi nggak perlu ke pendaftaran lagi. Jadi lebih efektif dan efisien sebenarnya untuk menyiasati itu secara umum. Dan pasien dengan sistem ini, pasien juga akan mengetahui, oh ini saya jadwal periksanya itu jam berapa. Ya nggak apa-apa. Hah? Enggak, nanti. Yo.
Satu. Perkenalkan, Tunggu, kami tunggu. Oh iya.